Ketemu lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Oktober tahun 2020. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, this is very nice cards. Warnanya memang agak gloomy, biru muda semua, dan ini bukan warna yang cerah banget, tapi aku pikir ini adalah hari dimana kita bisa sedikit lebih tenang, ya, lebih menjadi diri kita sendiri, dan rasanya sih kita bisa fokus untuk kreativitas hari ini karena kita tenang, Dan kalau kita ambil satu kartu, dan ini kartu yang jumping dari tadi Mystical Shaman Oracle. Ini gambar spiral. Spiral itu menunjukkan bahwa kita selalu berputar, di bawah ke atas, berputar dalam satu proses. Tetapi sebenarnya ketika kembali ke titik yang tadinya kita pikir awal, itu kita levelnya udah beda. Jadi kita nggak pernah berputar di dalam satu kayak 2 dimensi gitu, tetapi 3 dimensi lingkarannya, dan itu selalu naik ke atas. Mulai dari psike yang paling dalam sampai sesuatu yang sifatnya tidak terbatas, ya. Dua-duanya mungkin tidak kita sadari, karena yang disadari kan ada yang di tengah, ya, yang di tengah yang right here and now-nya. Tetapi ada, itu selalu tergabung, terhubung dengan sesuatu yang kita tidak sadari dan letaknya jauh di dalam diri kita, dan itu terus bisa akan berkembang sampai infinite, sampai tak terbatas. Hari ini 3 kartu yang jumping berikut dari Oracle of the Fairies. Pertama adalah tentang transformasi, dan saya yakin sebenarnya ini juga adalah siklus kehidupan di mana kita berada di level yang berbeda. Dan pada saat ini, setelah tadinya berada di dalam, lama-lama semakin meluas, kayak spiral itu semakin luas, dan ini adalah go outside, semakin meluas, dan kita akan memperluas teman-teman kita. Jadi lingkungan kita akan berubah. Hari ini pukul 12, bulan masih ada di Pisces, tetapi tanggal 28 ya, tanggal 29 ya, bulan sudah berada di Aries 10 derajat, dan dia berarti melewati Chiron di malam harinya. Di malam hari ini tanggal 28. Dan ketika kita, atau bulan itu adalah representasi kita dalam keseharian, itu melewati Chiron, itu bukan saat yang mudah, dan itu kita rasakan malam hari. Jadi barangkali pada malam hari kita akan sempat berbincang tentang sesuatu yang di luar dari kebiasaan kita. Dan itu bukan diskusi yang enteng, tetapi diskusi yang lebih, walaupun sekedar wacana, tetapi wacana itu membawa implikasi pada keputusan kita berikutnya. Karena apa? Karena pada saat bulan conjunction dengan Chiron, itu pembelajaran dari masa lalu seperti ditarik. Jadi kalau kita kembali ke spiral tadi, kita seperti mengambil energi dari masa lalu, kita salurkan untuk infinite. Semua possibility itu seperti terbuka, karena bulan juga ada di Pisces sebelum ketemu Chiron. Jadi memang kemungkinan itu sepertinya tidak terbatas, bahwa kita sebenarnya tidak terkungkung dalam satu situasi yang itu-itu saja. Walaupun kalau dalam keseharian kita biasanya memang berusaha untuk melekatkan pada realita, kemungkinan, probabilitas yang tinggi, tetapi pada saat ini kita lebih berpikir tentang apa yang mungkin kalau kita upayakan. Oke, sebelum sampai sini saya perlu menghapus ini yang kemarin. Kita mulai reading hari ini. Oke. Untuk hari ini, iya, ada yang harus berubah. Oke, ini bukan kartu yang mudah juga, tetapi barangkali ini adalah kartu yang sama dengan ini, ya, friendship. Jadi saya pikir seberapapun sukarnya hari ini, kita udah lihat death terbalik di situasi, kemudian di tantangan 7 of Swords, itu aja udah nggak enak banget. Dan sarannya adalah 3 of Swords.
Jadi kalau di bacaan yang sering kita pakai dengan default artinya itu kan memang itu adalah situasi kita ngerasa dibohongin, kita ngerasa disakiti, tapi kan nggak harus begitu kita cara menginterpretasikan satu sebaran. Ya, kalau saya melihat ini adalah lebih pada kita mengubah cara berpikir kita, dan kita biarkan informasi dari sesuatu yang nggak pasti-pasti aja itu mempengaruhi cara berpikir kita, yang tadinya biasanya kita tidak memasukkan di dalam kerangka berpikir kita. Dan pada akhirnya juga kita tidak menganggap ini adalah keputusan akhir. Three of Cups itu adalah situasi di mana kita membahas tetapi tidak harus mengambil keputusan atas hal tersebut. Jadi ini adalah kita sedang membahas sesuatu yang sifatnya tidak terbatas. Itu yang saya baca dari sebaran tarotnya. Dan untuk bacaan akhir kita ambil dari Guiding Light. Sepertinya kita butuh guidance hari ini, 5 kartu. Apa yang bisa ditambahkan untuk informasi hari ini? Oke. Situasinya adalah divine intervention. Jadi saya lebih melihat ternyata ya situasinya perkembangannya seperti ini. Who knows? Tapi kayaknya memang sesuatu yang kita obrolin hari ini. Apalagi tadi ada 2 kartu Three of Cups, seperti Three of Cups itu. Jadi memang kayaknya hari ini adalah ketika kita membahas situasi, perkembangan situasi, dan sebenarnya perkembangan situasi ini justru membuat kita berpikir, memvisualisasikan sesuatu ke depan. Tapi apakah itu yang akan terjadi ke depan? Nobody knows, ya, karena dia letaknya di challenge. Jadi false assumption ini adalah pemahaman kita bahwa kadang-kadang kita memikirkan sesuatu, punya perencanaan tertentu, dan asumsi yang kita pakai salah. Karena apa? Karena memang tidak semua asumsi yang kita gunakan dalam merencanakan ke depan, dalam memvisualisasikan sesuatu ke depan, itu adalah satu kebenaran. Namanya juga asumsi. Asumsi itu adalah sesuatu yang kita pikir akan terjadi karena kita pernah belajar di masa lalu. Dan ini soar, artinya kita terbang. Advice-nya adalah kita mungkin memang harus lebih tinggi daripada ekspektasi kita dari masa lalu. Reach for the stars. Yang penting pada hari ini adalah bukan bagaimana cara mencapai keinginan kita, tetapi sebenarnya apa yang menjadi impian kita. Soaring ke atas jauh sampai infinite. Jadi ini kembali seperti mengatakan bahwa logika kita pada hari ini barangkali bukan hal yang utama. Justru yang penting adalah mimpi kita, bahwa kita itu tidak terbatas, tidak hanya dibatasi oleh hari kemarin dan hari sekarang. Ada kemungkinan yang berbeda di masa depan, tapi itu kita belum ketahui sekarang. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mulai exercise membicarakan ini dengan orang lain, atau memikirkan dengan diri kita sendiri, dialog internal kita, untuk melihat bahwa sebenarnya yang namanya kehidupan itu tidak ada yang selalu di jalan yang kita sudah bisa prediksikan. Selalu ada titik di mana kejutan, ketidakpastian, ya, sesuatu yang tidak bisa diprediksi itu muncul, dan ini adalah saatnya untuk melihat hal tersebut. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.